الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita alhamdulillah masih bisa berkumpul dalam kegiatan kajian rutin pengajian Majelis Taklim Al-A'raf. Salawat teriring salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya sampai kita selaku pengikutnya. Ibu-ibu, sebelum acara kita mulai, untuk berkahnya pengajian ini marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-An'am ayat 21 sampai 27 yang akan dilanturkan oleh Ibu Yeyen dan Ibu Evi. Padanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah,
Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian, tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan dari mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimat yarhamukumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab sekarang 1444 Hijriah. Jadi kalau berbicara dari pas tanggal apa Bu? Isra Mi'raj. Kelihatan kayak gini. Harusnya saya minta layar tadi teh, tapi mungkin nggak tahu kenapa nggak ada. Harusnya disediakan bikin fokus ya. Harusnya ada standby fokusnya. Bisa ditarik. Oh iya, bisa ditayangkan di sana ya. Enggak, kalau pakai fokus yang biasa, di sini gedenya gede layarnya. Harusnya udah standby ya. Jadi biar kalau ada visual, biar ibu-ibunya enggak ngantuk. Kan jadi matanya terpusat kan gitu. Dan supaya tidak ngelihat ke saya terus. Bahaya. Kalau lama memandang teh suka salting ya. Itu visualnya. Nah sekarang darurat aja pakai ini aja dulu nih, darurat ya. Kalau bisa sih agak depan nggak apa-apa, lebih dekat nggak apa-apa. Di siang belakang nggak kelihatan. Tadi yang checking munakahat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Agama kita adalah agama yang sempurna,
mengatur seluruh kehidupan kita, termasuk dalam pernikahan. Ya. Jadi pernikahan dalam Islam adalah ibadah, maka oleh Islam diatur begitu, ya, begitu sempurna diatur, mulai dari tata cara memilih calon pasangan, baik memilih calon suami maupun calon istri, diatur. Setelah memilih calon suami atau calon istri, nah idealnya kan kalau memilih calon itu, kalau perempuan pengennya calon suaminya yang punya BPKB ya Bu ya, bager, pinter, kasep, benghar, BPKB ya, idealnya begitu. Bagi yang belum punya pasangan, semoga mendapatkan suami yang punya BPKB. Amin. Anu tarik tahu itu. Yang sudah nikah jangan bilang amin. Pokoknya mau nikah lagi. Ini mah yang belum, ya. Yang belum saya mendoakan juga. Yang sudah jangan. Pokoknya yang belum punya suami, ada nggak yang belum punya suami di sini? Ada, tapi nggak usah ngacung. Kasihan, ya. Pokoknya kita doakan deh, baik yang pernah punya suami ataupun belum pernah, tapi sekarang belum punya suami lagi, semoga mendapatkan suami yang terbaik. Nah, masih banyak juga yang dilakukan. Ya ikut mendoakan ya, jangan untuk sendiri tapi ya. Kalau laki-laki mah boleh. Ya, nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Akan dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ya, ibadah itu dapat pahala. Jadi nikah itu ibadah. Ibadah itu sama dengan amal soleh. Amal soleh itu akan dapat pahala. Maka jika ingin banyak pahala, maka banyaklah amal soleh. Bukan banyak nikah. Nah itu. Kemudian diatur juga setelah mencari pasangan, diatur juga khitbah, meminang atau melamar, diatur juga dalam Islam. Setelah itu diatur juga tata cara akad nikahnya. Ya, sekarang kita akan bahas rukunnya, rukun nikah. Ya. Rukun nikah yang kita terapkan itu di Indonesia ini menggunakan pendapat dari mazhab Syafi'i. Ada 5 rukun nikah itu ya. Ya, kalau ada nggak kelihatan kayaknya. Kalau orang jauh, kalau orang dekat nggak kelihatan. Yang pertama ada mempelai laki-laki, itu rukun nikah ya. Ya, mempelai laki-lakinya ada, ya. Tidak fiktif, maksudnya ya, ada. Ya. Yang keduanya mempelai wanita. Mereka kan sudah siap tuh dua-duanya, ya. Pihak laki-laki dan wanita sudah siap. Kemudian yang ketiganya ada wali. Wali itu artinya yang menikahkan pengantin wanita, yang akan menyerahkannya ke pengantin laki-laki gitu ya. Jadi wali itu yang akan ijab, nanti dijawab qabul oleh calon suami. Ya. Jadi wali akan menyerahkan putrinya ke calon menantunya. Ya. Kemudian ada juga 2 orang saksi, 2 orang saksi laki-laki. Ya. Kemudian yang kelima ijab qabul, ada akadnya gitu ya, ijab qabulnya, ijab oleh wali, qabul oleh pengantin laki-laki. Ya. Ini sebenarnya sudah sering ya, tapi kita ingatkan lagi aja ya. Kemudian syarat untuk pengantin beragama Islam, dua-duanya harus beragama Islam. Keduanya sudah balik ya. Jadi ukuran balik itu kalau laki-laki sudah pernah mimpi berhubungan, rek bahasa rek itu ya teman-teman. Pernah mimpi berhubungan dengan lawan jenis ya. Ya, kalau mimpi basah mungkin aja mimpi mandi, mungkin mimpi berenang mungkin ya. Tapi itu tidak menandakan balik ya. Tapi yang menandakan balik itu dia pernah mimpi melakukan hubungan suami istri. Dalam mimpi tapi ya, diajak.
itu balik. Kalau untuk wanita ukurannya adalah sudah menstruasi atau haid. Dan itu bermacam-macam ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 12, ada yang 15 gitu ya. Ada yang di bawah 9 tahun juga mungkin ada ya. Nah itu ukuran balik ya. Kemudian berakal sehat ya. Syarat utamanya ya. Kemudian syarat untuk walinya harus beragama Islam juga ya, wali juga. Kemudian berakal sehat. Kemudian laki-laki. Wali itu harus laki-laki, semuanya laki-laki. Kemudian syarat untuk saksi sama juga harus beragama Islam. Dulu saya pernah melaksanakan tugas, ada saksi dari keluarga laki-laki TNI, pas dilihat KTP-nya Hindu, nggak boleh, karena ini melaksanakan ajaran Islam, maka saksi juga harus beragama Islam. Ini kan pelaksanaan ajaran agama kalau nikah ya. Saksinya harus beragama Islam. Ya, kemudian harus berakal sehat dan laki-laki. Laki-laki yang sudah ditua. Kalau bisa saksi itu kalau bisa yang sudah disepuhkan gitu ya, baik Pak DKM, Pak Ustadz, Pak RT, Pak RW gitulah. Wali nikah itu terbagi dua. Sekarang kita bicara wali dulu ya. Ada wali nasab keturunan. Yang keduanya wali hakim. Wali hakim ini penguasa. Ya. Jadi ibu bisa melihat seorang calon pengantin wanita itu dinikahkan oleh walinya siapa, apakah wali nasab atau wali hakim, itu ditentukan oleh status wanita itu, wanita calon pengantinnya itu. Nah, sekarang wali nasab nih, kita lihat wali nasab keturunan itu siapa aja. Yang pertama adalah ayah kandung, ya, ayah kandung yang sah berarti ya. Ayah kandung. Jadi kalau ayah masih ada, yang lain tidak boleh menjadi wali. Ya. Yang keduanya kakek, bapaknya ayah. Bapaknya ayah, bukan bapaknya ibu ya. Kakek dari ayah. Ya. Jadi kalau ayahnya sudah wafat, langsung pindah ke kakek. Tapi kalau masih ada ayahnya, tidak boleh sama yang lain, harus ayahnya tuh. Ya. Yang ketiganya saudara kandung, baik kakaknya atau adiknya dari calon pengantin wanita ini ya. Semua ini adalah wali dari pengantin wanita. Kakak atau adiknya boleh, yang mana saja yang mau jemput boleh. Kalau kakak laki-laki ada 3 boleh, silakan pilih salah satu aja. Kalau ayah dan kakek sudah wafat gitu ya, kalau ayah dan kakek wafat maka langsung pindah ke saudara. Kalau kakeknya masih ada ya harus sama kakek, saudara kandung. Kemudian anak saudara kandung ya, baik anak adik ataupun anak kakak ya, keponakan ya, laki-laki, semuanya harus laki-laki ya. Jadi dipapai kalau mau nikah teh, ini walinya siapa? Ayahnya udah wafat, kakeknya wafat, saudara kandung nggak punya, semuanya perempuan, apalagi anak saudara kandung gitu ya. Saudara kandung nggak ada, maka saudara seayah. Cari saudara seayah. Mungkin ayah dulu pernah nikah 2 kali, ya. Dari pernikahan keduanya itu ada anak laki-laki, nah itu menjadi wakil wali. Saudara seayah, ya. Saudara kandung
seayah, saudara seayah bukan saudara seayah, jadi beda ibu ya, tapi ayahnya sama, itu boleh jadi wali. Jadi harus dicari tuh ya. Begitu sudah tidak ada saudara kandung, cari siapa tahu ayah dulu pernah menikah gitu. Kan sok ayah itu suruh buatan nikah namun. Sok ayah suruh buatan nikah, tahu-tahu udah gede anaknya teh. Atau tahu-tahu sudah ketika sudah meninggal datang perempuan bawa anaknya, ada yang begitu tuh. Ada. Nggak ketahuan nikahnya teh. Pas begitu sudah wafat, ketahuan dia teh menikah lagi. Bicarakan kuburan. Ditincakan kuburan nanti ku istri nanti ku. Hanya kau gitu ya. Ini selama saya menangis kamu wafat. Tahun nikah cekam atau kuburan. Sekarang dibohongin gitu. Karena kan nikah kan halal bu. Zina haram. Ya bu ya. 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 Jangan marah kalau lagi nikah lagi. Jangan. Pan halal nikah mah. Halal nikah mah. Ya. Kalau zina marah. Kalau berbuat dosa. Jangan marah kalau berbuat yang baik mah, dan nikah mah ibadah. Suami ibadah boleh marah. Tapi sok kehelnya. Kenapa sok kehel? Biarin aja. Jadi laki-laki mah boleh maksimal berapa? Minimal satu. Saudara saya ya, baik kakaknya atau adiknya, kemudian anak saudara saya yang sudah wafat, anaknya adalah laki-laki, itu juga boleh jadi wali. Ya, saudara yang lainnya itu ini enak. Kemudian paman selanjutnya, kalau tidak ada juga saudara saya, mungkin punya paman laki-laki itu dari ayah. Adiknya ayah ataupun kakaknya ayah boleh jadi wali. Paman ya. Ayah udah wafat, kakek udah wafat, saudara laki nggak punya paman. Pamannya juga sudah wafat, mungkin anaknya boleh. Anak paman itu sepupu. Ya, boleh jadi wali. Ya. Terus saudara kakek. Kalau paman tidak ada, anak paman tidak ada, saudara kakek. Kakek itu punya adik atau kakak, itu juga boleh jadi wali. Ibunya harus terang, harus bilang kepala-kepala kakaknya, Bapak, saya mau menikahkan putri saya. Ngomong terus terang, tapi di tempat yang tersembunyi, Bapak kepala, mohon maaf, putri saya ini dulu lahir ketika saya menikah baru 4 bulan. Oh iya. Harus terus terang ya, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan sama dengan sudah menyuruh zina kepada anak sendiri terus menerus. Kasih ya, harus sah nikahnya gitu, kan oleh hakim, jangan oleh ayahnya, oleh ayah yang menghamili ibunya itu. Ini pernah terjadi, bukan pernah terjadi, zaman sekarang sudah sering. Kami dari KUA itu suka mengecek dulu. Kalau anak perempuan pertama, kami minta buku nikah orang tuanya. Dari situ ketahuan. Buku nikah orang tuanya dicek, Neng lahir orang tuanya nikah 1 Januari. Neng lahir 1 April lah. Baru 4 bulan sudah lah. Berarti Neng harus wali hakim. Telepon ibunya, suruh ke sini, ibunya ngobrol sama ibunya. Mohon Bapak abdi teh rumah. Harus ngaku. Gitu, jadi wali hakim dan ayahnya harus tahu diri, ulang saya yang nikah. Ada yang gitu. Ini kan anak saya. Masa saya nggak boleh menikahkan? Dengan arti gitu. Ini apa bukan urusan biologi, tapi urusan syariat Islam. Mendesak berarti menyeru zina terus kita tanah. Itu ya.
Bahkan ada lagi ketika saya cek, ini anak di luar nikah. Saya telepon ibunya, Neng mau minta nomor telepon ibu. Saya telepon ibunya, Ibu, mohon Pak. Teleponnya tekan dari anaknya, langsung oleh anaknya diangkat lagi. Dibilangin ke anaknya, cekurang nantang katanya. Langsung anaknya stres. Dia kan tidak tahu status. Stres, dikaukan, ditelepon lagi. Nggak boleh gitu-gitu amat. Harusnya terus terangnya sama petugas KUK, bukan ke anaknya. Insya Allah stres. Gitu ya. Jadi kalau anak yang kedua harus oleh hakim, kalau anak korban itu dulunya lagi dulu. Kemudian yang ketiganya wali nasabnya tidak diketahui alamatnya. Ada ayahnya ada, tapi sudah cerai sama ibunya. Dan tidak ada kabar. Suka ada yang begitu, Bu, ada. Jadi kalau sudah cerai teh, putus hubungan teh. Anaknya juga tidak boleh menemui bapaknya. Itu akibat perceraian suka begitu. Tonglah, tong apa mama nih. Bahkan ada pun orang tuanya, ayahnya suka disembunyikan. Apa wali hakim ya itulah. Padahal ayah bapaknya ada yang begitu. Saking tidak harmonisnya hubungan antara mantan suami dengan mantan istri. Jadi kalau bisa jangan cerai lah, jangan cerai Bu. Daripada suami yang menceraikan ibu, mending suruh nama lagi aja. Iya, saya juga daripada harus menceraikan istri, mending nama lah. Sayang saya sama istri, nggak mungkin menceraikan istri saya. Saya disuruh sama istri saya menikah lagi disuruh, tapi saya belum mau sampai hari ini. Iya, soalnya nikah ada yang macam gitu ya, belum mau. Soalnya persyaratannya harus nenek-nenek. Ada semangat kemana ini orang? Radio ini kan ini, rumah motor maut gitu. Jadi mana warisan? Wali nasabnya tidak diketahui alamatnya. Namanya mafqud oleh hakim. Ayahnya tidak diketahui, tapi ada kakaknya. Walaupun ada kakaknya, walaupun ada adiknya, ayahnya masih ada tapi masih hidup. Tidak jelas alamatnya wali hakim. Ulah pindah kakak mana ayah kene, bapak. Bukan wafat, tapi tidak diketahui alamatnya. Tapi yakin masih hidup. Gitu. Yakin sudah mati mah, kan? Kalau kakaknya langsung gitu, atau kakeknya dulu ya. Gitu. Jadi kalau masih ada ayahnya, tapi tidak ada kedalamannya, wali hakim. Ya. Nah, keempatnya, wali hakimnya non muslim, wali ayahnya non muslim. Bisa terjadi kan? Dia malah misalnya ya, si perempuannya itu masuk Islam, ayahnya tidak masuk Islam, maka nikahnya harus wali hakim. Kayak Nagita Slavina tuh, kan ayahnya belum muslim. Hakim ya oleh hakim kalau dia seorang muslimah tapi ayahnya belum muslim, oleh hakim ya. Kapan lagi wali nasabnya tidak mau menikahkan ayah, wali nasabnya ayah tapi tersetuju, bisa terjadi ini Bu, bisa ayahnya kekeh tidak mau anaknya kekeh yang tadinya. Ini pernah terjadi ketika saya bertugas di Buah Batu di Kecamatan Bandung Kidul. Pernah terjadi ini begini. Si Ayu, nama namanya si Ayu. Bapaknya RT lagi masalahnya ini. Begitu datang ke kantor, Pak, saya mendaftar nikah sama ibunya, tapi ayahnya tidak setuju. Wah,
gimana? Bapak, tolong rayu ayah saya. Saya datang ke rumahnya, ternyata Pak RT dia. Kita kan bikin surat keterangannya susah. Pak, saya mau bikin keterangan untuk pengantar menikah, Pak. Buat siapa? Buat itu kan pas lihat anaknya. Ini anak saya. Kenapa Bapak berani-berani mau menikahkan anak saya? Saya kan petugas, saya disuruh membuat persyaratan. Lalu Bapak kenapa nggak setuju? Setuju pokoknya mah calon suami nanti pegawai rendah lah gitu ya, tukang antar-antar barang di toko besi, kurir gitu ya, kurir, tukang antar-antar barang di toko bangunan gitu aja. Nggak setuju. Ya nggak tahu benar, nggak tahu enggak, pokoknya mungkin dia pernah lihat dia lagi barang bawa barang bangunan gitu. Tapi si anaknya teh kekeh yang tadinya jadi coba ya, dua-duanya bakal kekeh. Ayahnya kekeh satu juga anaknya kekeh yang tadinya. Tidak ada yang mau mengalah. Si anak perempuan itu si gadut temu gak ada calon suami yang lain gitu deh. Mana lagi kita loba tuh. Di sini banyak nih di Permata Biru. Putra itu juga mungkin ada itu yang ganteng-ganteng. Enggak cari. Kesebutanya sudah dibutakan ya. Kalau sudah bucin mah tidak ada pria lain. Kalau sudah bucin mah tidak ada pria lain deh bapaknya. Kekeh pengen sama dia. Dan bapaknya kekeh tidak mau. Upayanya ke pengadilan agama, disidang calon suami, calon istri dan wali. Panggil ke pengadilan agama. Maka si ayahnya buat pernyataan, kenapa saya tidak setuju. Tapi tetap mau nikah, maka hakim dari pengadilan agama memutuskan ini wanita dinikahkan secara wali hakim. Wali hakim Adol namanya, hakim aksa oleh kepala KUA. Maka surat penetapan dari pengadilan agama itu diberikan ke KUA. Maka KUA lah yang menjadi wali hakimnya. Dan itu terjadi. Tapi sebelum terjadi pernikahan, ayahnya berjanji kalau kamu kekeh mau nikah sama dia, bapakmu akan cerai sama ibu. Betul cerai. Terjadi cerai. Begitu hebat pengorbanan itu si anak ya, menceraikan ibunya dia, sampai melepaskan ibunya dari ayahnya demi seorang laki-laki. Insya Allah, gitu-gitu taikulah atulah. Cari aja laki-laki yang disetujui oleh orang tua. Yang belum nikah nih, yang belum nikah di sini yang belum nikah. Tidak usah mengorbankan orang tua deh. Ada nggak yang belum nikah? Iya, yang belum nikah nih. Kita boleh memilih seorang laki-laki, tetapi pertimbangan orang tua juga jangan diabaikan. Bahkan yang orang tua dulu mah menikahkan anaknya itu pilihan orang tua. Anaknya nurut aja. Sampai sekarang langgeng. Banyak yang begitu. Ini mah maksa sendiri, orang tuanya nggak setuju, kekeh. Jadi kalau bisa calon pengantin wanita itu ya jangan mengorbankan orang tua. Bahkan ada yang soleh apa ya, amanat pamilihan itu mama ada itu, ada yang begitu. Sekarang juga istri saya punya anak perempuan, dia bilang begitu, udah bilang aja yang ibunya di Kalimantan. Oh, bukan orang Sunda. Oh iya, contohnya dia sudah bisa jadi imam walaupun masih muda. Bacaan yang paling bagus dia. Saya juga ingin berguru sama dia. Oh iya, pantas. Nanti malam beliau akan mengajar kami untuk tahsin Al-Quran. Nah, oh iya, Ustaz Happy ya, yang di sini ya. Nah, standarnya ibu minimal seperti itu, bu putrinya mampu menjadi imam di masjid. Jangan kerjaannya dilihatnya. Boleh nomor 2 lah kerjaan. Jadi imam di masjid.
Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang berjuang untuk mencari akhirat, maka Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu loh. Tapi kalau dia mencari kebahagiaan dunia, hanya Allah berikan dunia saja. Artinya, kalau orang benar-benar melaksanakan agamanya, maka dunianya akan diberikan juga. Coba tinggali Pak Kiai, pemimpin pesantren, tidak punya kerjaan, tapi hidupnya kaya. Betul gak? Jadi dunia kan jangan berkah. Sebaliknya, cari dunia mengumpul agama tak bisa, ngaji Quran tak bisa, tidak akan dapat apa-apa, dunia saja didapat. Kebahagiaan dunia saja yang dapat. Makanya mendingan orang yang mendalami agama, dunia akan ke bawah. Seperti kita makan dan minum. Kalau kita makan sudah pasti minum, Bu. Ya, kita makan, berarti disediakan minumannya. Tapi kalau tadi kita minum, hanya minum saja dapat. Jadi utamakan dulu orang yang beragama dulu, kalau cari anak muda. Wali nasab tidak mau menikahkan kayak tadi ini, wali hakim. Wali hakim atau prosesnya ke pengadilan ada. Ya. Ada lagi ya. Sekarang kalimat ucap di wali. Ananda akan saya nikahkan Fatimah binti Hadi kepadamu dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima, kata itu dalam terjawab oleh salah. Saya terima nikahnya Fatimah binti Hadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi itu bilang tapi harus langsung begitu dijawab. Sekarang mas kawin, kita bicara mas kawin. Siapa yang pernah nikah dengan mas kawin alat sholat? Alat sholat itu siapa yang mencontohkan? Artis yang mencontohkannya kalau alat sholat. Kalau contoh dari Rasul itu apa? Uang, dinar, unta, emas. Yang dicontohkan oleh Kang Jenderal itu uang, hewan ternak, emas. Jadi nilai mas kawin itu yang betul-betul berharga dan bisa menjadi penolong ketika kita butuh. Itu salah satu fungsi mas kawin. Ya. Jadi alat-alatnya harusnya tidak boleh dimasukin ke mas kawin. Ya. Ibu, mas kawin kalau yang bagus itu ya bisa berupa uang, uangnya yang merah-merah tapi jangan yang cut nyatin, sarebuan, ya, uang. Dan sekarang banyak yang nilainya itu sesuai dengan tanggal nikah. Hari ini tanggal 18 Februari 18.200.000. Gitu. Lain 1.800.000 atau 180.000. 1.800 ya. 18.200.000. Karena tanggal 18 bulan 2. Gitu. Atau mungkin emas. Gelang, cincin, kalung, anting, seperangkat perhiasan emas. Emas bagus. Ini malah tak ada atau hewan ternak. Hewan ternak bisa kerbau, domba, kambing, sapi. Tapi jangan yang haram ya. Mas kawin seekor babi. Mana? Kalau
Ya, kerbau ya. Di Papua ya, kambing di Papua. Ya, hewan boleh. Mungkin juga mobil. Mungkin mobil ada, aku pernah saya bertugas waktu itu di mana ya? Mas kawinnya apa Pak? Mobil, motor, ada. Kendaraan maksudnya ya, boleh motor, boleh mobil, boleh sepeda, boleh. Sepeda boleh sepeda. Dulu. Nih, rumah. Nggak pernah. Ada rumah. Jadi kuncinya yang diserahkan. Ya. Lain lemari kan diserahkan. Secara simbolis diserahkan lemari kurang. Rumah boleh ya. Atau mungkin sawah. Boleh sawah. Saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mas kawin 1 hektar sawah di daerah Sapaan. Kebanyakan ibu-ibu mungkin dulu emas ya. Alhamdulillah. Lah alat sholat kumpul berarti. Alat sholat sekarang sih nilainya 100.000 ya. Nah, emas itu kalau misalnya kita kepepet gampang dijualnya. Kerbau juga bisa dijual. Akhirnya alat sholat coba. Ke pasar. Abdi bari bicara alat sholat tilas ini. Kan malu nawarinnya juga. Ya. Jadi jangan menggunakan alat sholat sebagai mas kawin. Disitulah pentingnya calon suaminya ngerti agama. Dia akan mencontoh Rasul. Kanjeng Nabi 400 dirham berapa puluh juta dalam ayat. Nanti tanggal 26 Februari saya tugas di Hotel Kulungan di Gasibu. Dia mas kawinnya perhiasan emas 262 gram. Ya, 262 gram. Tanggal 26. Dia langsung nge-WA ke saya, Pak, ini mas kawinnya 262 gram. 2 ons setengah. Sakarapat lebih 262 gram. Emas dari kali 700.000 mungkin selalu. Oke. Itu penghargaan terhadap wanita. Atau belum begitu? Atau belum mas begitu? Ibunya juga senang calon menantunya kebahagiaan. Sudah belum apa-apa sudah menghargai calon istrinya. Ya. Tapi ada juga yang mas kawinnya uang 100.000 ada. Yang nikah di kantor, mas kawin uang 100.000 ya apa-apa. Mampu nasak itu dulunya. Ya boleh. Ada pula yang tidak punya harta, mas kawinnya dengan mengajarkan Al-Quran boleh. Tapi bukan hanya membacakan waktu jam mengajarkan Al-Quran dari belum bisa menjadi bisa. Gitu. Ya. Lain membacakan waktu itu saja, tapi mengajarkan Al-Quran kepada istrinya sampai bisa baca Al-Quran. Itu. Ya. Mengajarkan Al-Quran. Nah, ketika dulu pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu mau menikahi putrinya Nabi Syu'aib. Ya, Nabi Musa itu ketika ke negerinya Nabi Syu'aib, negeri Madian namanya, beliau menolong gadis yang sedang mengantri air. Ditolong oleh Nabi Musa teh, maka diceritakanlah oleh perempuan itu ke ayahnya, ke Nabi Syu'aib. Saya pernah ditolong oleh seorang pemuda yang gagah untuk mengambil air, padahal saya harus ngantri panjang. Oh, panggil ke rumah, kata ayah, kata Nabi Syu'aib.
Dipanggil ke rumah. Terus ngobrol-ngobrol, dari mana kamu? Akhirnya inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an tajurani sama hijaj. Baik adna boleh. Jadi tidak ada alasan, tidak ada alasan. Yang dicontohkan itu pengabdian atau mengajarkan Al-Quran. Nah, sekarang ibu harus tahu kalau putrinya nanti mau disuruh minta mas kawin, jangan minta alat sholat. Alat sholat sudah jelas harus kewajiban suami itu ya. Tapi minta, silakan. Kalau menurut ayah saya, boleh emas, boleh uang, boleh hewan ternak, boleh rumah, boleh kendaraan, boleh sawah. Begitu bilangnya. Sadayana we. Oh, hebat. Langsung ibu teh, aduh, alhamdulillah. Dengan mas kawin, uang 18 juta, 1 ekor kambing, 1 hektar sawah, 1 unit mobil, 1 unit rumah dibayar tunai. Ayah tak begitunya. Mudah-mudahan ayahnya. Itu penghargaan laki-laki kepada perempuan. Betapa bahagianya perempuan itu dan orang-orang tuanya pasti. Dan Islam mengajarkan seperti itu kan? Ya, menghargai wanita. Ya. Nah, sekarang ibu harus tahu kalau daftar ke KUA gimana caranya. Pertama, ibu harus siapkan fotokopi KTP calon suami dan istri. Catat nih yang mau mendaftarkan nikah putrinya ya, bukan ibu. Atau yang belum menikah silakan catat. KTP pengantin, kemudian KTP ayah atau wali dan ibu, serta KTP saksi. Kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi akte kelahiran, kemudian fotokopi ijazah terakhir, kemudian membuat N1 dari kelurahan, surat pengantar menikah dari kelurahan namanya N1. Akte kelahiran, kemudian ijazah, ya. Kelihatannya jasa terakhir untuk menyamakan nama maksudnya ya, supaya tidak ada perbedaan nama. Kemudian N1 dari kelurahan, biasanya N1 itu harus dibikinnya dulu dari RT RW dulu, pengantar RT RW baru ke kelurahan dapat N1 ya. Kemudian rekomendasi dari KUA setempat ya. Jadi kalau mau menikah, misalnya calon suaminya orang luar mau ke sini, dia harus datang dulu ke KUA-nya untuk menikah di sini. Kemudian bukti cerai kalau sudah duda atau janda, bukti cerainya. Ya. Baik bukti cerai yang kalau cerai hidup mungkin akta cerai dari pengadilan agama. Kemudian kalau cerai mati ya ditinggal, itu harus ada surat keterangan dari kelurahan. Keterangan kematian namanya N6.